Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada sore hari ini kembali kita boleh dipersekutukan di dalam persekutuan doa. Meski kita tidak dapat melakukan ibadah seperti biasa di gereja, tetapi kiranya sore hari ini hati kita boleh dipersatukan di dalam Tuhan melalui setiap doa-doa yang akan kita naikkan bersama. Saya mengajak kita bersama-sama mengawali persekutuan doa kita dengan kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan satu pujian yang menyatakan Bapa, Engkau sungguh baik. Satu pujian yang boleh menjadi ungkapan syukur kita untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan.
Kami bersyukur untuk setiap pimpinan, setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang waktu yang sudah kami lalui. Kami bersama-sama bersyukur boleh dipersekutukan di dalam persekutuan doa saat ini, dan kami rindu kiranya Tuhan boleh memimpin ibadah doa kami dari awal sampai akhirnya. Namun sebelumnya kami juga rindu bersama-sama mendasari setiap persekutuan kami saat ini dengan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan boleh berkati kami, baik jemaatmu yang mendengarkan dan menyimak maupun hambamu yang menyampaikan. Ini saudara kami Tuhan, dan demi nama Yesus kami serahkan sepenuhnya. Amin. Firman Tuhan yang mendasari persekutuan kita sore hari ini terambil dari Mazmur 33 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saya akan ulangi lagi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia dan juga kita sedang mengalami satu situasi yang sama sekali tidak pernah diprediksi akan terjadi dan dialami oleh dunia. Kita sedang mengalami wabah COVID-19. Dan tentunya wabah ini menimbulkan banyak dampak yang kemudian menimbulkan kekhawatiran dalam kehidupan setiap orang. Dan tentunya tidak terkecuali mungkin di dalamnya adalah orang Kristen. Banyak orang yang berpikir, saya belum siap dengan situasi ini. Ada orang berpikir bahwa mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Dan yang paling sangat menakutkan dan mengkhawatirkan adalah ketika ada yang berpikir bahwa apakah Tuhan ada untuk menolong saya dalam situasi ini. Dan tentunya dampak daripada COVID-19 pun kita alami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Satu situasi di mana mungkin orang mulai kesulitan dengan pekerjaannya. Ketika kita mungkin bergumul dengan usaha kita bergumul dengan ekonomi kita, kebutuhan kita, dan banyak hal karena akibat daripada COVID-19. Namun kita bersama-sama boleh melihat satu kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca, yang kiranya ini juga boleh terus menguatkan kita, dan kiranya firman Tuhan ini juga yang terus boleh memberikan kepada kita kekuatan untuk kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bahwa di tengah situasi apapun, mata Tuhan itu terus tertuju kepada setiap kita. Mata Tuhan terus melihat di dalam hidup kita. Dan mata Tuhan dan tangan Tuhan juga tersedia bagi setiap orang yang percaya. Namun kita melihat bersama-sama di sini dijelaskan bagi siapa mata Tuhan itu tertuju. Kita melihat di sini bahwa mata Tuhan tertuju yang pertama adalah kepada mereka yang takut akan Dia. Ketika kita perhatikan bahwa ketika dalam situasi saat ini banyak orang mulai berpikir, bagaimana saya boleh keluar dari kesulitan-kesulitan saya. Dan bahkan tidak mungkin bahwa hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak benar boleh dilakukan. Banyak orang berpikir bagaimana saya bisa tetap bertahan di dalam situasi yang saat ini. Sehingga kemudian mereka melakukan hal-hal yang ilegal di mata Tuhan.
hal yang tidak benar di mata Tuhan. Tetapi kita melihat di sini satu bagian yang boleh kembali mengingatkan kita bahwa apa? Di tengah situasi apapun, mata Tuhan tertuju kepada Dia yang takut akan Tuhan. Dan kiranya hal ini pun yang terjadi dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi saat ini, kita tidak tergoda untuk kemudian meninggalkan jalan Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini kemudian kita juga tergoda untuk kita mencari jalan lain yang itu kita anggap bisa menolong kita. Mata Tuhan senantiasa tertuju, yaitu kepada kita, yaitu kepada mereka yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kita melihat juga kepada siapa mata Tuhan itu tertuju, yaitu kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Di tengah-tengah situasi saat ini mungkin banyak orang berpikir bahwa mereka boleh mengatasi dengan logika mereka. Mereka berpikir bahwa dengan apa yang mereka miliki, sumber daya yang mereka miliki, mereka berpikir bahwa saya bisa mengatasi semua itu. Namun seperti yang kita lihat bahwa yang terjadi adalah semua tidak bisa menolong. Harta, kekayaan, kekuasaan itu tidak bisa menolong. Tapi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa apa? Hanya mereka yang berharap akan kasih setianya. Hanya mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan sajalah yang bisa menghadapi situasi ini. Dua hal yang boleh mengingatkan kita pada sore hari ini bahwa apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena apa? Mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap kita, orang-orang yang takut akan Dia. Dan mata Tuhan juga akan selalu tertuju kepada kita, orang-orang yang senantiasa berharap akan kasih setianya. Di ayat yang ke-19 kita melihat bahwa karya Tuhan itu melepaskan jiwa kita daripada maut. Seperti yang kita boleh peringati beberapa minggu yang lalu ketika Yesus boleh mati di kayu salib. Namun di selain itu, Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan juga akan memelihara hidup kita di tengah-tengah masa kelaparan. Bagi mereka yang memiliki rasa takut dan juga memiliki pengharapan akan kasih setianya. Oleh karena itu, pada sore hari ini firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kita sekalian. Mari kita terus memelihara hidup kita untuk dekat dengan Tuhan di tengah-tengah COVID-19. Dan juga kita terus boleh menebalkan pengharapan kita. Kita memiliki pengharapan yang lebih dan lebih lagi terhadap kasih setia Tuhan. Kita boleh datang kepadanya, berharap kepadanya, memohon pertolongan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan Tuhan boleh menguatkan kita di tengah-tengah situasi ini. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kepada kami bahwa ketika dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi apapun janji Tuhan tidak pernah hilang. Janji Tuhan tidak pernah tidak berlaku. Tapi janji-Mu dan mata-Mu terus tertuju pada kami, setiap orang-orang yang berharap pada Tuhan, dan kepada setiap kami yang memiliki hati takut akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya di tengah-tengah situasi sulit saat ini, Tuhan yang senantiasa boleh memeliharakan hidup kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat, jauhkan kami daripada hal-hal yang itu menciderai hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus mengarahkan kami untuk kami boleh terus memiliki pengharapan yang teguh akan Tuhan. Ini saudara kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Ya, kita akan menyatukan hati kita mendukung, membawa dalam doa setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kita dan juga yang ada dalam kehidupan gereja kita. Yang pertama, kita akan terus berdoa bagi setiap jemaat Tuhan
yang saat ini dalam kondisi sakit. Ya, kita terus bawa mereka dalam doa. Siapapun yang Bapak Ibu ingat saat ini, Bapak Ibu boleh sebutkan satu persatu jemaat Tuhan. Yang kedua, kita berdoa bagi gereja kita. Ya, kita berdoa bagi gereja kita di tengah-tengah, ya, di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita doakan para hamba Tuhan yang melayani. Kita berdoa bagi para majelis yang juga melayani, dan kita juga terus serahkan gereja kita. Kiranya di masa-masa ini Tuhan juga terus memelihara gereja kita, dan Tuhan terus memakai gereja kita sebagai saluran berkat, ya, bagi lingkungan di sekitar dan juga bagi jemaat Tuhan khususnya. Yang ketiga, kita juga akan berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan masalah ekonomi, yang saat ini bergumul dengan usaha, ya, kita berdoa bagi usaha mereka, biarlah Tuhan yang juga boleh memberikan hikmat bagi mereka dan menolong mereka, sehingga usaha-usaha mereka boleh dipeliharakan dan tetap boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul dalam keluarga, ya, masalah anak, masalah suami istri, dan masalah-masalah yang lain, kita doakan. Yang selanjutnya, kita juga terus berdoa bagi keberadaan bangsa negara kita di tengah-tengah, ya, mengatasi permasalahan COVID-19. Kita doakan supaya Tuhan berkati mereka, ya, Badan Penanggulangan Bencana yang bertanggung jawab untuk menjadi komando dalam bagian ini. Kita doakan supaya mereka juga dipakai Tuhan, ya, para medis, dokter yang ada di garis depan untuk memerangi wabah ini, Tuhan juga boleh tolong mereka, jagai kesehatan mereka, biarlah mereka juga terus dipeliharakan oleh Tuhan. Dan kita juga terus berdoa bagi pemimpin negara yang juga dunia yang sedang dalam, ya, perang melawan COVID-19. Kita doakan supaya hal terbaik boleh terjadi dalam setiap usaha mereka. Ya, kita doakan untuk para ilmuwan, para, ya, ahli yang saat ini sedang bergumul, berjuang untuk menciptakan vaksin bagi wabah ini. Kita juga akan doakan mereka. Mari kita akan doa bersama-sama. Kita menyatukan hati, kita membawa setiap pokok doa yang sudah saya sebutkan untuk kita boleh bawa kepada Tuhan dan mohon pimpinan dan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama diperkenankan oleh Tuhan untuk kami masih boleh menyampaikan setiap sapa-sapa kami. Kami terus berdoa saat ini teringat bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan kesehatan mereka. Kami rindu kiranya kasih setia Tuhan yang terus melawat mereka satu persatu. Kasih setiamu yang juga terus dinyatakan dalam hidup mereka. Tuhan boleh berkarya melalui setiap obat-obatan, melalui setiap sarana-sarana yang boleh lakukan sebagai upaya untuk mereka boleh memperoleh kesembuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong mereka, dan kiranya juga di tengah-tengah kondisi sakit yang boleh mereka alami, iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan semakin boleh diteguhkan. Mereka boleh semakin memiliki hati yang bersandar kepada Tuhan dan semakin berharap hanya kepada pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga mereka masing-masing yang boleh mendampingi mereka dalam masa sakit. Ialah hati yang penuh dengan kesabaran, hati yang penuh dengan kelemah lembutan boleh mendampingi mereka dengan baik. Dan biarlah kesehatan yang cukup boleh Tuhan tambah-tambahkan bagi mereka. Kami serahkan juga untuk setiap kebutuhan biaya yang diperlukan di dalam masa perawatan mereka, Tuhan. Tuhan juga yang boleh menolong dan Tuhan yang boleh menyediakan. Kami juga bersama-sama saat ini bersatu hati kami membawa gereja kami kepada Tuhan. Bapa, kami rindu kiranya kasih setiamu dan hikmatmu boleh diberikan bagi gereja kami. Gereja kami dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada, di dalam setiap panggilan-panggilan yang Tuhan boleh percayakan bagi gerejamu. Kiranya Tuhan terus memakai gerejamu, menggerakkan gerejamu, membawa gerejamu untuk semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan bagi dunia di mana mereka boleh ada.
Kami menyerahkan untuk setiap kegiatan-kegiatan di masa pandemi corona ini. Tuhan kiranya juga boleh berkati setiap ibadah-ibadah digital yang boleh diadakan. Kiranya Tuhan boleh pakai semua itu untuk menjangkau, untuk memelihara iman daripada jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Kami juga menyerahkan untuk setiap para majelis yang Tuhan juga boleh percayakan, yang Tuhan boleh pilih untuk boleh mereka ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Kau berkati mereka masing-masing pribadi dalam segala kehidupan mereka, berserta dengan keluarga dan juga setiap pekerjaan mereka. Kiranya pimpinanmu dan berkatmu, kesehatan yang daripada Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bekerja, mereka boleh hidup dalam keluarga, dan juga mereka boleh juga melayani semakin hari semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap pergumulan mereka di dalam pekerjaan dan dalam usaha mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang juga boleh menolong mereka. Bapak, kami juga saat ini bersama-sama berdoa bagi setiap hamba Tuhan yang boleh melayani di gereja Tuhan di tempat ini. Kami boleh menyerahkan mereka masing-masing di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam keluarga mereka, dan dalam segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan juga boleh berkati mereka dengan hikmat-Mu dan pimpin setiap hamba-Mu. Boleh semakin hari, boleh semakin dipakai Tuhan, boleh mengerti akan setiap panggilan Tuhan bagi kami masing-masing. Dan kami boleh kerjakan setiap pelayanan itu dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami juga bersama-sama pada saat ini, kami rindu berdoa bagi jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing satu persatu. Kiranya Tuhan boleh melawat jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Kami serahkan mereka, kiranya kasih setia-Mu yang boleh dinyatakan bagi jemaat-Mu. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, dalam ekonomi keluarga mereka, kiranya Tuhan juga tolong mereka solusi terbaik, dan biarlah pertolongan-Mu boleh dinyatakan bagi mereka. Bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan usaha mereka yang mungkin terdampak wabah COVID-19 ini, kiranya Tuhan juga boleh tolong. Kiranya hikmat-Mu dan pertolongan-Mu boleh dinyatakan bagi jemaat-Mu. Berkat-Mu boleh dilimpahkan bagi mereka, dan jalan keluar yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Kami sekali lagi menyerahkan untuk keberadaan gereja-Mu, keberadaan para pelayan-pelayan-Mu dan juga setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memberkati mereka. Saat ini juga akan bersama-sama berdoa bagi keberadaan bangsa negara kami, secara khusus di dalam penanganan wabah COVID-19. Kami serahkan untuk pribadi-pribadi, lembaga-lembaga terkait yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan juga boleh tolong mereka, Tuhan boleh berkati mereka. Kiranya kesehatan yang cukup dan juga kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka boleh berjuang, boleh menangani pasien-pasien yang menderita COVID ini. Kiranya Tuhan, kiranya mereka boleh memelihara dengan baik. Kami serahkan mereka dengan kehidupan mereka masing-masing, keluarga mereka yang mungkin mereka tinggalkan. Tuhan juga boleh berkati mereka. Kami juga bersama-sama berdoa bagi keberadaan dunia yang saat ini juga sedang berperang melawan COVID-19. Kami berdoa upaya yang dilakukan, usaha-usaha untuk menciptakan vaksin bagi virus ini, Tuhan juga boleh tolong. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh dicerahkan oleh Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan, bahkan boleh menciptakan, membuat antivirus yang baik untuk boleh mengatasi masalah ini. Dan lainnya Bapa, kami sepenuhnya menyerahkan untuk setiap seru doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami rindu kiranya Tuhan yang berkarya, Tuhan yang boleh beracara di dalamnya, dan Tuhan yang boleh menyatakan semuanya tepat pada waktunya. Dan hanya kami serahkan sepenuhnya setiap doa kami ini, dan kami rindu mengalaskan semua seperti doa yang Tuhan ajarkan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan doa, dan mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.